Sementara itu pemirsa, harga kedelai yang melambung membuat para perajin tahu dan tempe di kawasan Johar Baru, Jakarta Pusat terpaksa mengubah ukuran tahu dan tempe menjadi lebih kecil. Kenaikan harga kedelai impor yang sudah terjadi dalam 2 bulan terakhir dikeluhkan oleh para perajin tahu dan tempe di kawasan Johar Baru, Jakarta Pusat. Mereka mengeluhkan tingginya harga kedelai yang biasanya dibeli per 1 kuintal seharga Rp1.200.000, kini naik mencapai Rp1.500.000. Tingginya harga kedelai membuat para produsen terpaksa mengubah ukuran tahu dan tempe menjadi lebih kecil. Mereka tidak berani menaikkan harga untuk menjaga loyalitas pembeli. Menurut data Badan Pusat Statistik, pada tahun 2022 Indonesia mengimpor 2 juta ton kedelai dari luar negeri. Amerika Serikat menjadi negara pengekspor kedelai terbesar yang mencapai 1,9 juta ton. Pemirsa, untuk mengetahui informasi selengkapnya seberapa besar kenaikan harga kedelai, ada rekan kami Muhammad Zuhilmi di kawasan Johar Baru, Jakarta Pusat. Selamat siang Hilmi, kira-kira apa saja upaya yang dilakukan para produsen tahu tempe untuk antisipasi naiknya harga kedelai di sana? Ya, selamat siang Arlista dan juga pemirsa. Memang dalam 2 bulan terakhir ini harga kacang kedelai di Indonesia ini sudah melambung naik. Bahkan tingginya harga kacang kedelai ini membuat para perajin tahu dan tempe di Jakarta, khususnya di kawasan Johar Baru, Jakarta Pusat tempat saya melaporkan saat ini, menjerit akibat tingginya harga kedelai. Dan memang jika kami memantau di kawasan Johar Baru, Jakarta Pusat ini terdapat beberapa perajin dari tahu dan tempe yang memang sudah beroperasi sejak tahun 80-an. Dan untuk mengetahui apa keluh kesah dari para perajin tahu dan tempe ini akibat harga kedelai yang tinggi, saat ini kami sudah bersama dengan Pak Cahyono, salah satu perajin tahu dan tempe di Johar Baru, Jakarta Pusat. Selamat siang Pak Cahyono. Siang. Pak Cahyono, untuk saat ini kan harga kedelai sudah mulai tinggi nih Pak. Bapak sebagai perajin tanggapannya seperti apa? Tanggapannya ya kalau bisa harganya diturunin buat pengrajin biar gampang jualnya gitu aja. Oke. Kalau biasanya Bapak sebelum harga tinggi dapat memproduksi berapa kilo kedelai nih Pak? Sebelum harga tinggi saya produksi sekitar 70 kilo. 70 kilo. Ya. Untuk sekarang? Kalau untuk sekarang ya minim 40, ya turunlah kita gitu aja. Kalau boleh bisa dijelaskan Bapak, untuk saat ini harga kedelainya sudah mencapai berapa Pak? Kalau saya belanja kemarin udah sekitar 7,5. 7,5. Per 50 kilo. 750.000. Iya. Oke. Dari harga sebelumnya berapa Pak? Sebelumnya kan 600, 700, ya 6,5 gitu, naik turun dulu. Sekarang turun naik terus gitu. Naik terus ya? Ya. Oke, berarti untuk saat ini bisa dibilang harganya naik bisa mencapai 100 hingga 200.000 rupiah, begitu Bapak? Ya, iya. Oke Bapak, sebagai perajin tahu dan tempe nih, bagaimana Bapak mensiasatinya atau mengakalinya? Apakah ukurannya dikurangi atau menaikkan harga atau seperti apa Pak? Kalau ukuran saya kecilin ya, tadinya gede ya kecil, tadinya panjang ya dipendekin gitu. Di pasar kan harga nggak mau naik orangnya, gitu aja. Jadi ya saya kecilin dikit, ya mau ukurannya dikurangin gitu aja. Oke, berarti lebih memilih mengurangi ukurannya. Iya, tadinya tebal jadi agak tipis gitu. Oke. Bapak sudah beroperasi dari tahun berapa ini Pak?
Saya dari tahun 80-an operasinya. Sudah turun-temurun? Iya. Oke. Terakhir Bapak, mungkin ada pesan ataupun harapan ke depannya sebagai perajin tahu dan tempe ini seperti apa Pak? Harapan saya buat pemerintah, buat pengepul-pengepul kacang ya, kalau bisa ya diturunin biar kita hidupnya sejahtera lah ya. Kalau murah dikit pembelinya juga peminatnya banyak, kalau mahal juga peminatnya kan kurang, gitu aja. Terima kasih banyak Pak Cahyono. Ya baik, Arlista, pemirsa dan juga pemirsa di rumah, itulah keluh kesah dari salah satu perajin tahu dan tempe di kawasan Johar Baru, Jakarta Pusat ini. Dan memang menurut data dari Badan Pusat Statistik, untuk saat ini Indonesia masih bergantung pada impor kacang kedelai dari luar negeri. Pada tahun 2022 yang lalu bahkan impor kedelai Indonesia ini mencapai lebih dari 2 juta ton. Dan mayoritas berasal dari Amerika Serikat yang mencapai 1,9 juta ton. Dan selebihnya merupakan berasal dari Kanada, Brazil, Malaysia dan juga negara lainnya. Dan hal itu tentu mendorong pemerintah agar terus memberdayakan petani lokal agar nantinya bisa memenuhi kebutuhan kedelai dalam negeri. Kembali ke studio, Arlista. Baik, terima kasih banyak atas laporannya Muhammad Zulhilmi melaporkan langsung dari kawasan Johar Baru, Jakarta Pusat. Dan semoga jeritan dari para perajin tahu tempe ini didengar oleh pemerintah. Selamat kembali bertugas.